semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini tema readingannya kabar si dia. Seseorang yang ada dalam hati kamu ya. Mau tahu soal dia terupdate kayak gimana kabar beritanya? Lihat dulu situasi yang sedang terjadi antara kamu sama dia. Ya, saat ini lagi seperti apa hubungannya? Seperti apa? Lagi diem-dieman ya? Oke. Yang terjadi adalah komunikasi antara kamu sama dia ini sedang tidak berjalan dengan baik ya. Kalian susah sekali mungkin untuk saling kembali mesra ya. Entah ini salah satu mungkin yang menyebabkan dia akhirnya jadi banyak berubah ya, karena kamu ini kalau dikasih kabar atau berkabar dengan kamu kayak mulai berubah sama dia ya. Emang sih yang aku lihat di sini juga keadaannya itu sebetulnya ya dia sendiri ini masih sering keinginannya tuh kepada kamu. Cuman di sini kalau lagi berkabar sama kamu tuh kamu suka bikin dia kesel ya, akhirnya dia tuh kalau mau hubungin kamu males gitu ya gitu. Dan kamu juga lagi menunggu kenapa nih dia nggak berkabar, kenapa nggak nyariin kamu, padahal kamu sendiri yang responnya nggak asik ya. Kenapa bisa begitu? Ada sesuatu hal yang membuat kamu berubah ya terhadap orang ini karena perasaan kamu masih ragu dengan ketulusan cinta yang dia punya ke kamu, yang membuat kamu saat ini menjaga jarak dengan dia. Kita lihat seperti apa perasaannya dia saat ini ke kamu. Oke, wow, hubungan cinta segitiga rupanya guys. Kalau aku lihat di sini kenapa sih seperti ini ya? Kamu ya wajar ya seperti ini karena emang kamu mempertanyakan, susah sekali ya kalian ini ada jalan bareng gitu ya, berkomunikasi, konflik mulu ya, berselisih terus gitu kan. Tapi hubungannya tidak pernah putus, tapi hubungannya tidak pernah selesai. Ya, dia juga di sana belum mau ingin selesai dari kamu. Perasaannya sayang sama kamu, namun hubungannya di sini banyak sekali ya apa ya, bentrok ya, energinya bentrok karena ada rasa cemburu yang cukup besar yang ada yang kamu rasakan saat ini kepada dia tuh ya. Kabarnya dia sendiri gini, dia dengan pasangannya ya juga tidak baik-baik saja. Mereka itu udah lama banget tidak bisa akur gitu ya, nggak bisa sejalan. Kenapa? Disebabkan apa sih di sini? Karena aku lihat seseorang yang kamu pikirkan ini memang keuangannya nih, kabar keuangannya nih ya untuk keluarganya ini lagi kurang baik. Bisa jadi di sini memang ada halangan di dalam dia mencari rezeki gitu ya. Ini yang membuat dia ini secara perasaannya memang lebih nyaman kepada kamu karena bisa memberikan apa ya, kayak perlindungan buat dia. Nah, itu yang menyebabkan dia ini akan susah untuk kamu lepas. Kamu ragu ya, kamu pingin dia tapi di satu sisi dia tidak punya ketegasan di sini. Kamu ingin melihat dia bisa effort apa sama kamu, sedangkan dia sendiri di sini keuangan babak belur ya, tuh kesulitan dia keuangan. Ini yang menyebabkan hubungan ini sebetulnya banyak perubahan, banyak sikap di dia ini karena memang juga banyak masalah. Dia juga selama ini banyak dibantu sama orang tuanya dalam urusan-urusan dia dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia sudah punya pasangan, tapi di sini banyak sekali kerepotan gitu ya di dalam materinya dia dengan pasangannya ini, sehingga dia banyak dibantu oleh keluarga atau pasangannya ini juga memang apa ya, tidak
pelit lah gitu intinya sama dia gitu loh ya. Jadi kalau keperluannya dia ini jarang sekali dia bisa berbagi si pasangannya. Tapi meskipun begitu, hubungan ini tidak bisa dilepaskan begitu aja. Di sini dia bersabar kayak bertahan. Bertahan dalam hubungan ini gitu ya. Kenapa? Mungkin ya mau gimana lagi gitu ya. Dia sudah apa ya? Ada restu orang tua itu yang menyebabkan dia juga nggak mudah melepas atau berpisah dari pasangannya. Kenapa dia sampai detik ini perasaannya masih sayang sama kamu? Tuh, ya. Aku lihat juga di sini memang ada gairah sih sama kamu itu ya. Memang ada gairah yang besar sama kamu dan kamu juga di sini ramah, sabar, bisa mengatasi emosi dia. Makanya dia setiap kali ada keresahan, kebimbangan hatinya lagi bener-bener suntuk gitu ya karena nggak punya teman sharing gitu, dia benar-benar kesepian, makanya yang dia cari adalah kamu ya di sini. Meskipun diantara kamu sama dia ini saling berbeda gitu pemikirannya ya, tetapi hati dia itu pengennya ketujuhnya ke kamu terus, kepinginnya baliknya ke kamu. Kamu yang bisa memberikan kasih sayang, kamu yang selalu sabar dalam emosinya, kamu yang selalu menyediakan apa sih gitu ya, yang selama ini mungkin jadi keperluannya dia. Dan hal ini tuh yang selalu inget-inget banget di saat dia ini lagi dalam keadaan susah seperti sekarang. Bisa dibilang ya bangkrut gitu ya, bener-bener agak apa ya, kesulitan untuk mendapatkan uang dan uang itu kayak susah banget didapat, bingung dia. Dia udah datang ke orang tuanya, udah datang ke partner yang baru gitu, bener-bener orang yang baru kenal aja dia datengin gitu demi untuk melancarkan usahanya, tapi nihil, nggak ada perkembangan. Setiap kali dapat uang besarnya itu lolos, nggak, maksudnya nggak terasa nikmatnya, hilang apa ya, habis gitu ya, nggak bisa nyampe bikin si usahanya ini berkembang terus gitu, pesat, nggak bisa. Di awal-awal aja dia ngerasain kayak ngerasa paling kaya ya kalau lagi dapet rezeki, tapi nanti udahnya sebentar aja dia ngerasainnya. Dan kenapa dia selalu sayang sama kamu ya, kamu itu bisa banget mengatasi keluhannya dia. Dan saat ini kalian lagi bener-bener berjarak ya, komunikasinya bener-bener kamu udah kayak eh berubah sama dia ya. Tapi aku lah tahu di perasaan kamu, di hati kamu, kamu juga masih ada nafsu buat orang ini, walaupun kadang-kadang ya bergonta-ganti di dalam hati, kadang bencinya benci banget gitu ya, tapi kasihan kadang gitu, yang membuat kamu ini jadinya ragu ya mau ninggalin, tapi ya belum dapet yang lebih dari dia. Pokoknya intinya pingin dapat yang lebih aja. Padahal dia juga nggak baik-baik banget, cuman mungkin menang di fisik sih gitu ya, menang di fisik, atau dia acts of service-nya sama kamu itu ya dulunya gitu, itu membuat kamu tuh berkesan dan hingga sampai detik ini tuh lupa apa ya, susah ngelupain dia. Nah, kalau dia sama kamu tuh cukup semuanya, dia merasa tercukupi, merasa terpuaskan, merasa benar-benar kamu itu adalah malaikat penolong buat dia. Bahkan dia ngerasain jatuh cinta itu ya sama kamu di sini. Ya. Walaupun dia berubah dalam keadaan kesulitan saat ini, bahkan dia juga di sini kayak hidupnya masih dibiayain orang tua, tapi dia sama kamu tuh aduh ya, susah lepasnya. Ada rasa malu ke kamu, iya ada rasa malu itu. Dia juga pingin bikin bahagia kamu. Tapi gengsi. Mungkin kalian nih pertamanya memang awal-awal kalian itu ngobrol, ini saling, mungkin kamu lebih banyak mendengarkan, itu yang aku lihat ya. Kamu lebih banyak mendengarkan dia, dan ini dia lebih banyak mengatakan membanggakan tentang dirinya. Mungkin dia pernah hidup dalam keberhasilan, pernah hidup sukses, jadi dia ini mengulang cerita ini kepada kamu supaya kamu ini lebih tertarik sama dia gitu ya. Pada saat dijalanin hubungan ini dan memulai hubungan dengan kamu, menceritakan banyak hal, tragedi keuangan gitu ya, tragedi runtuhnya tahta dia, itu semua kamu sudah dengar gitu dari dia ceritanya ya. Memang dulu kalian benar-benar sangat mesra dan susah banget mungkin untuk dipisahkan, karena emang
lagi mesra-mesranya gitu ya. Tapi sayang sekali gitu, hal tersebut emang tidak bertahan dengan lama. Kamu ada punya perasaan cemburu. Cemburu ini muncul pada saat dia telah menemui jalan kesuksesan, pada saat dia sedang berada di atas. Ya, jadi ada pernah kamu kasih dia support ya, kasih dia itu kekuatan sehingga dia mengalami kemajuan pesat di dalam keuangannya, terus juga mungkin kesehatannya tambah membaik ya, membuat dia mungkin tambah cakep atau mungkin tambah perawatan gitu ya. Tapi nyatanya apa? Kamu sering sekali untuk di nomor sekian. Jadi lupa, jarang ingat kamu gitu. Dia banyak ketemu partner-partner baru di saat dia berada di atas. Partner barunya dia mungkin ngerasa dia ini ya apa sih, ngerasa kalau dia ini cakep gitu ya, kalau dia ini punya uang, ya lupa dia sama kamu, dia dekat dengan teman-temannya. Perubahan yang terjadi ya sampai hubungan ini rusak adalah dia banyak berubah karena perjalanan hidup dia mulai naik, mulai banyak tuh uang-uang masuk ya, deketlah dengan orang-orang baru. Itu yang membuat dia sama kamu ini akhirnya berjarak ya, tapi perasaannya memang sayang sama kamu, cuman untuk apa ya, untuk menambah energinya dia itu senang membanggakan diri apalagi sama orang-orang baru. Orang baru ini juga mungkin ucapannya manis dan banyak orang yang menaruh sayang sama dia ini. Jadi dia kegeeran, akhirnya apa? Lupa sama kamu. Tapi tidak ada jalinan asmara di antara mungkin salah satu orang-orang baru itu. Yang aku lihat dia memang ke kamu itu lebih kenceng ya, hubungannya ke kamu lebih kenceng dan juga kepada istrinya ataupun suaminya ya. Seperti itu. Tapi memang dengan pasangannya ini dia tidak begitu mesra, bahkan cekcok terus karena masalah kebutuhan atau tuntutan dalam kehidupan rumah tangganya. Yang aku lihat saat ini orang yang berdealing sama kamu, orang yang kamu pikirkan ini sudah punya pasangan. Makanya kamu mungkin juga ngerasa sulit ya buat ngelepasin dia karena ya memang perjalanannya yang aku lihat di kartunya udah jauh banget antara kamu sama dia, bahkan pengorbanan kamu tuh udah besar banget ke dia. Lalu gimana sih nanti si dianya itu ke kamu? Si dianya itu ke kamu gimana? Aku lihat sekarang ini dia lagi banyak gelisah ya, banyak ruwet, pusing, mikirin kamu. Hatinya ini panas ya, karena mungkin kamu sekarang udah menjaga jarak sama dia dan dia ini kepikiran dengan ketakutannya dia bener-bener kamu ninggalin dia. Walau bagaimanapun kamu ini tambang emasnya gitu ya, kamu ini adalah bukan hanya orang yang dia cintai, bukan hanya sosok yang bisa memenuhi hasratnya, bukan hanya orang yang ya istimewa buat dia, tapi kamu ini segalanya. Tapi kenapa dia mulai mengakui ini di saat kamu sudah mulai berubah? Karena dia sekarang sedang merasakan susah gitu ya, sedang merasakan pailit dalam keuangan dan dia juga tidak dihargai oleh pasangannya. Ini yang menyebabkan dia ini terus mengejar kamu dan kepingin balik ke kamu, tetapi ada perubahan yang sangat kuat di kamunya. Kamu masih tetap ramah sama orang ini, bahkan mungkin juga jarang sekali kamu komunikasi sama orang ini, tapi bukan berarti putus bener-bener hilang kontak, ada. Cuman untuk kamu sendiri ragu banget ke dia karena kamu udah susah payah nih nge-up dia terus, ngedorong untuk dia maju. Tapi kamu harapannya yang kamu impikan ini nggak jadi kenyataan gitu ya, nggak sejalan. Sampai detik ini kamu masih ada rasa sayang, kangen. Kadang-kadang juga kamu cemburu, marah ya dengan usaha kamu yang disia-siakan sama dia. Meskipun begitu, tapi hati kamu sama dia masih kenceng ya, masih suka sama dia, sering gelisah karena kamu khawatirnya ini kenapa, takut terjadi sesuatu sama dia gitu ya, kamu takut dia dalam keadaan susah gitu. Terus ya sebetulnya kamu sekarang emang hidupnya lagi enak gitu ya, uang juga nggak susah didapet
hidupnya agak tenang gitu ya, memang kamu udah orangnya memang terorganisir ya, bener-bener rapi gitu, makanya kamu bisa mengendalikan segala masalah yang kamu hadapi, bisa satu persatu kamu selesaikan, bisa satu persatu kamu rapihin. Kamu tuh lebih pinter gitu ya dalam menata hidup kamu ketimbang orang ini. Kenapa? Ya karena pasangannya juga bikin ruwet gitu, berantem aja dar der dor ya. Apalagi masalah uang, ini bener-bener tuntutan banget, tuntutan sekali yang aku lihat ya. Mungkin pasangannya ini juga ada dari kalangan PNS ya, atau iya betul aku lihat ya. Ini mungkin juga dia seorang aparat negara ya. Ya bisa jadi dia kan minim ya penghasilannya. Terus juga aku lihat mungkin orang ini emang cakep ya, cakep, nggak tahu mungkin awet muda. Jadi nggak tahu ya kalau ternyata hidupnya ruwet gitu. Hidupnya ruwet, hidupnya banyak masalah, ketemu sama kamu, akhirnya satu persatu masalahnya kelar, satu persatu dia hidupnya udah mulai napas, mulai jalan enak, udah nyampe di atas, ada godaan lagi tuh, karena emang jiwanya ini ya apa labil ya, seneng dipuji sama orang, akhirnya asik lah dia sana sini ngobrol, lupa kamu, lupa terima kasih, lupa bahagiain kamu. Ya akhirnya apa? Itu yang membuat kamu sangat berubah terhadap dia. Ya kamu ya bukan kamu nyari tahu tapi semua terlihat dan terbukti gitu. Ya, akan sikap dia yang memperlihatkan ketidakbenaran di dalam hubungan bersama dengan kamu. Di sini kamu kayak dimanfaatin banget, walaupun dimanfaat, tapi kamu di sini baiknya minta ampun. Namanya sekarang kamu lagi marah banget sama dia, tapi di dalam marah kamu selalu ada rasa sayang, tidak tega dan suka mendoakan dia. Ya, kalau aku lihat di sini hubungannya masih kayak panjang ya, hubungannya masih panjang walaupun di sini banyak banget keruwetan, kerumitan, susah ketemu. Ini karena kamunya yang ogah-ogahan. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman yang pingin ketemu, cuman di sini nggak bisa karena mungkin juga terbentur keuangan. Yang aku lihat ya teman-teman semuanya, untuk kali ini memang dari kamu juga kepingin effortnya dari dia yang usahain lagi ya, sekarang nggak mau dari kamu. Ini yang bikin jalan ketemuannya itu lama dan kayak nggak bisa atau nggak mungkin kalian ketemu kalau bukan kamu yang eh, yang endorse ya. Ini maaf loh, aku bukannya memfitnah atau gimana ya, tapi memang kamu udah kesel banget sama orang ini, tapi orang ini masih sayang sama kamu, masih butuh sama kamu. Masih ada perasaan cinta yang cukup besar sama kamu. Bahkan kalau kamu di sini nggak marah pun sama dia, ini bakal hubungannya lama ini. Kalau kamu masih memberi hati sama dia dan masih terus bantu dia, dan aku lihat sih dia bakalan bisa hidupnya berjalan lancar lagi, cuman di kamunya itu kayak ada apa ya, udah ada perhitungannya mungkin udah terlalu lelah ya kamu sama orang ini, dan ya beberapa dari teman-teman juga mungkin ada perasaan tidak tega atau kasihan, cuman udah nggak bisa lah gitu ya. Ada khawatirnya tuh karena sikap dan sifat dia yang beberapa waktu lalu itu yang dikhawatirkan akan kambuh kembali, karena kamu seperti kayak kayaknya orang ini nggak bisa menepati janji atau nggak bisa sesuai gitu dengan ucapannya. Ya, kamu sering ingat nih sama omongannya dia, tapi dia ingat nggak sama omongannya dia sendiri? Gitu ya kan? Yang aku lihat juga seperti itu, dia ingat sama omongannya kamu. Dalam keadaan apapun kamu akan selalu bersama dengan dia. Nah, itu yang dia ingat ya di sini. Dalam keadaan apapun kamu nggak mau ngelupain dia, nggak mau ngelepasin hubungan ini. Kemana sekarang gitu? Kok berubah kata dia gitu ya. Dan kamu juga seperti itu, kamu berubah karena kamu nggak mau terus-terusan gitu ya, mau endorse dia. Kenapa? Karena sifat yang pernah kamu rasain sebelumnya ini takut ini kambuh lagi. Mungkin ini bukan yang satu kali, kedua kali, udah beberapa kali, makanya kamu sekarang agak susah gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang masih baru-baru ya masih terus ya, masih terus
ngalirin gitu energi buat dia, makanya dia terus berubah jadi positif terus. Dianya yang nggak bisa, dan salahnya adalah memang dianya sudah punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, kamu di sini masih bisa ya bantu dia mungkin sampai selesai, tapi karena dia di sini punya pasangan, kamu juga kayak menyadari itu 50-50 ke kamu. Mungkin itu sih yang tertarik energinya dan pikiran kamu itu seperti menilainya seperti itu. Yang aku lihat memang ini dia terus terang aja ya, dia serius sama kamu. Cuman ya emang udah punya pasangan gitu. Bener-bener serius sama kamu. Gairahnya gede banget, kenceng hasratnya tuh sama kamu. Ya kamu tuh kayak bisa apa ya, bikin dia ini enak gitu loh. Ya kamu yang bisa nyempurnain hidup dia tuh kamu. Cuman kamu sekarang udah jaga jarak ya, karena ya udah habis duitnya mungkin. Bukan ya, bukan karena itu. Jadi mungkin beberapa teman-teman ada yang merasa memang ingin merubah haluan, kepingin hidup sukses ya, kepingin hidup baik tuh. Nih ya, yang aku lihat gini, kalau dari teman-temannya sendiri sebetulnya juga masih sayang sama dia, masih mau ya ngejalanin hubungan ini, bahkan sering nunggu-nunggu kabar dari dia, gimana sekarang perkembangannya gimana. Tapi dianya yang bikin kamu kesel ya, dianya yang nggak bisa ngertiin kamu dan masih aja nggak paham apa sih maunya kamu, bagaimana sih dia bisa baik ke kamu. Itu aja nggak nyambung terus, dianya ini yang bikin kamu juga kesel sebetulnya sama orang ini. Sebetulnya kamu masih mau sih bantu dia nih, masih mau gitu. Cuman ya dianya yang nggak selalu ingat dengan nanti dia janji sama kamu tapi dia juga yang ingkari. Jadi berkali-kali kamu harus membuka kertas yang baru buat dia bikin perjanjian sama kamu, tapi dia sendiri yang ngingkar gitu ya, yang nggak bisa dipegang omongannya. Itu yang membuat kamu ruwet juga. Sebetulnya kamu juga serba salah, mau ditinggalin masih sayang, nggak ditinggalin kamu kayak dijadikan apa ya, bang berjalannya dia gitu. Tapi kalau hasratnya, cintanya memang iya gede banget sama kamu di sini. Ada rezeki sih kalau sama kamu nih, ya ada rezeki. Cuman dianya nih teman-teman, di dianya kalau dianya hidup gitu ya, rezekinya sama semesta dikasih lancar, ini pertaruhannya kamu yang akan sering dijadikan orang yang kesekian untuk diajak bahagianya. Jadi dia orangnya pelupa. Aduh, bener-bener ya parah banget sih. Jadi orang ini bener-bener nggak bisa inget sama jasa ya, ataupun sama orang yang dia cintai, udah ngebela abis-abisan. Jadi teman-teman, yang dilihat sama orang ini apa sih sebetulnya dari kamu? Kenapa dia berbuat demikian sama kamu? Oke, I'm sorry ya guys. Ini hampir kebuka semua, kayaknya ada yang marah banget ya. Emosi banget kayaknya, kesel. Mungkin ada yang panas hati kena blokir ya. Aku lihat ada beberapa dari perselisihan terjadi blokir. Nggak ribut sih, cuman dianya mungkin yang ngeblokir karena rasa malu sih kalau aku lihat. Sebetulnya dia di sini kayak malu sama kamu gitu. Jadi dia ngumpet sih gitu ya. Dia ngeblokir kamu tuh sebetulnya malu, dia ngumpet gitu. Lain beda halnya kalau kamu ya yang minta-minta sama dia, dia nutup nutup itu karena dia nggak mau apa ya, nggak mau kamu tahu lah tentang keadaan sebenarnya dia. Ini sebaliknya ya, kalau kamu yang nuntut ya, kalau kamu yang merasa sering ditransfer, sering dibantu hidupnya, sering dibahagiakan gitu ya. Ini dianya yang nutup, yang sedih karena dia sebetulnya adalah orang yang tidak seperti apa yang dia omongin ke kamu gitu ya, punya ini, punya itu, enggak. Di sini sekarang dia lagi bener-bener bangkrut teman-teman, enggak kocar-kacir banget ya, keuangannya bener-bener lagi amburadul gitu. Tuh ya, jadi dia makanya mau melepas itu karena dia juga pusing gitu loh. Kan dia pusing dikejar-kejar terus sama kamu, makanya dia blokir kamu gitu. Tapi kalau sebagian dari teman-teman di sini mungkin ada yang masih lanjut hubungannya ya.
karena udah tahu dia udah punya pasangan, jadi nggak terlalu serius dengan orang ini dan masih terus ngebantu ya. Jadi kalau datang masih dilayanin, tapi kalau dia pergi ya kamu nggak ngeladenin atau nggak marah sama orang ini. Kalau aku lihat ya, dia juga memang masih butuh kamu gitu loh. Secara emang sikapnya ini yang nggak pernah kasih lihat kalau dia ini butuh kamu, sayang kamu. Tapi di dalam hatinya yang terdalam tuh dia emang nggak pernah berniat untuk pergi ninggalin kamu. Dia kayak punya cara buat ngedatengin kamu, terus dia kayak punya satu taktik yang bikin kamu ini nggak akan bisa pergi kemana-mana dari dia gitu ya. Dia sayang gitu sama kamu, cuman cara dia ke kamu tuh yang belum bisa dia dapetin. Bagaimana untuk bahagiain kamu, bagaimana berterima kasih sama kamu, itu dia belum bisa tahu caranya, karena selama ini dia masih terus mencari untuk kebahagiaan dirinya dia gitu. Jadi selama ini dia lebih kepingin dianya dulu nih gitu ya, yang mendapatkan hidup enak, nyaman, baru nanti kamu atau mungkin pasangannya atau nanti yang, jadi pengennya dia duluan gitu. Orangnya aneh ya. Jadi masih ngurus diri sendiri dan orangnya juga boros banget ya. Terus aku lihat di sini ya, seperti apapun ya di hubungan ini, bahkan mungkin kamu kasar sama dia nih, kebalikannya sekarang. Dia di sini kayak memohon banget loh, bakal terus ngejar kamu dan nggak bakal kayak ya udah dia putus pergi gitu. Enggak, dia pasti akan datang terus. Ya memohon lah intinya gitu, karena begitu sangat menyenangkannya kamu dengan banyaknya kenikmatan yang kamu beri, pakaian bagus ya, hidup enak, makan enak. Sedangkan kamu di sini dalam keadaan sudah berubah, kamu yang udah pingin menata hidupnya susah jadinya dikejar-kejar orang ini ya. Ada akhirnya ngeblokir orang ini. Tapi orang ini sekarang hatinya lagi kalut, nggak enak, resah. Jadi dia sedang mencari jalan pendek ya untuk ngedapetin kamu, tapi belum tembus-tembus gitu ke kamu ya. The depth bikin kamu bisa kembali lagi ke dia gitu, tapi belum dia dapetin. Sekuat apapun perjuangan dia buat naklukin kamu, ini belum bisa bikin kamu takluk. Kenapa? Karena kamu selalu mengingat masa-masa yang lalu yang sudah dia lakukan, bahkan mungkin itu yang masih terasa di ingatan kamu sampai dengan detik ini ya, apa yang dia lakukan, apa yang dia berbuat sama kamu ya. Meskipun beribu-ribu kali kamu maafin dia dan kembali lagi kepada dia, tapi selalu saja dia setelah kamu datang, setelah kamu menyambut dia, dia selalu melakukan kesalahan yang sama. Itu yang membuat kamu gerah ingin melawan dia gitu. Akhirnya ngelawan dia gitu kan. Udah punya keberanian untuk itu. Ya. Sejauh apapun kalian saat ini berada gitu ya, tidak komunikasi selama apapun, pasti datang lagi, pasti kamu juga baik lagi sama orang ini gitu. Kenapa ini terjadi? Ini sudah kehendak semesta mungkin ya, kalian tuh masih terus aja ya, karena kamu masih belum bisa melepaskan dia. Begitu juga dengan dia, memang kamu angkuh ya, maksudnya ya bersikeras lah tidak mau terhubung dengan dia lagi, tapi dia yang bakal terus ngejar kamu. Di sini responnya akan seperti apa kamu ke dia, kita lihat ya, akan respon seperti apa kamu ke dia. Kamu juga nunggu kok. Kamu juga nunggu ya, kamu sayang sama orang ini, kamu pingin merawat dia ya, kamu pingin memberikan kebahagiaan buat dia. Kamu juga orang yang nggak mikirin uang atau materi ya, kamu lebih kayak ingin hati kamu nyaman, terus kamu seneng atau kamu bahagia kalau lihat dia bahagia. Tapi kali ini kamu kayak membiarkan situasi ini terjadi pada diri dia. Dia mau memohon-mohon minta bantuan kek, mau memohon-mohon pengen balikan kek, atau pengen ketemu kek, kamu di sini kayak diem tanpa reaksi. Tapi sebetulnya dalam hati kamu sayang banget sama dia, nggak tega. Tapi kamu pingin lihat ada apa lagi sih sama dia nih gitu. Kayak belum ada, kayak ada sesuatu yang kamu tunggu tapi belum muncul di kehidupannya dia gitu. Jadi kamu lagi nunggu ada apa sih gitu loh. Apalagi yang bakalan nanti muncul gitu. Apakah benar sesuai dengan prediksi kamu? Apakah benar sesuai dengan keinginannya kamu? Sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri dia, atau sesuatu hal yang bagus yang malah justru terjadi pada diri dia? Kamu sih lagi nunggu.
Tapi di sini kamu juga nggak merasa keberatan gitu dia kembali lagi kepada kamu atau baik sama kamu. Di sini kamu masih welcome, masih nunggu. Bahkan kamu juga mungkin di antaranya ada yang sudah punya anak gitu dari orang ini gitu. Dan kamu nggak merasa marah ya. Mungkin ada beberapa yang sangat jengkel tapi kemudian hari jalannya masalah ini selesai, kamu tuh pemaaf gitu loh. Ya, pemaaf dan membuka terus gitu kesempatan-kesempatan dia untuk jumpa sama kamu atau mungkin juga sama yang bersama dengan kamu, anakmu atau siapa ya. Ini yang membuat aku lihat kalau dia memang sebetulnya menginginkan kamu, tapi kamunya ini yang susah sekarang untuk diatur, susah untuk didapatin lagi. Ya, seseorang saat ini yang ada dalam pikiranmu, ya ini kabarnya sekarang, guys. Lagi morat-marit keuangannya, tapi perasaan dia terus tertuju kepada kamu, lagi kangen sama kamu, dan aku rasa dia akan datang kembali. Mungkin dalam waktu yang tidak cukup lama, mungkin bisa 2 bulan atau 1 bulan kemudian dia akan berkabar lagi. Kenapa? Karena dia masih ingin bersama dengan kamu, hidupnya bahagia gitu. Kenapa sih baru sekarang ngerasain? Karena seseorang itu kalau udah seneng, udah sukses, bakal lupa sama yang nolong, bakal lupa sama orang yang sayangin. Jangankan sama kamu, sama pasangannya aja begitu. Pasangannya nggak ngasih kebahagiaan, pasangannya nggak menghargai, ya kan? Mungkin karena ulah dia juga yang kurang effortnya, yang kurang konsisten dalam perhatiannya gitu. Tetapi hal tersebut membuat dia ini ingin berubah, mencari dan mendapatkan kamu, kepingin hidup dia jauh lebih baik, dan itu yang dia inginkan dan dia lakukan. Dan pada akhirnya cintanya memang hanya sekarang kamu yang dapatkan, walaupun hidup dia bersama dengan pasangannya, tapi cintanya itu kamu yang dapatkan gitu. Ini yang membuat dia sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi memang cita-cita dia memang ingin selalu membahagiakan kamu, tapi di sini dia diberikan ujian seperti itu, ya, dinaikkan, lalu diturunkan lagi, baru dia ingat. Coba nurut sama kamu, mungkin sekarang hidupnya bagus, coba mau baik gitu ya dengan orang yang sudah nolong. Mungkin hidup dia udah sekarang juga masih stabil gitu, bahagia, komunikasi enak. Kan semua itu datang dari semesta. Nah, ya semesta ngasih ini semua untuk apa? Memberikan kesadaran nih yang baik sama kamu nih. Oh, ternyata ternyata pada saat kamu jatuh, pasangan kamu gak ngehargai kamu, gak ngehormatin kamu. Tuhan kasih nih orang baru. Orang ini memberikan kasih sayang, memberikan kehormatan, kenikmatan hidup. Ya, dihianatin juga, itu kata Tuhan, dihianatin juga. Akhirnya Tuhan ambillah satu persatu dari hidupnya dia. Uangnya dulu deh, kalau orang udah nggak ada uang, kosong, apa yang terjadi? Kepikiran semua sama usahanya, kepikiran sama bagaimana cara dia ngedapetin kamu banting tulang, terus apa yang kamu lakukan, ingatlah semua ini. Hatinya akhirnya apa? Sadar, disadarkan hatinya. Setelah sadar inilah dia akan mencari kamu lagi, tetapi yaitu ingin mendapatkan kestabilan lagi agar hidupnya bisa naik lagi. Ya caranya apa? Ya deketin kamu, karena kamu yang bisa bantu dia untuk naik gitu loh. Sedangkan mungkin si pasangannya ini udah mati hati dia. Ini waktunya lama loh ya berjalan dengan dia. Mungkin dia udah hampir 13 tahun, 10 tahun, 14 tahun gitu rumah tangga. Ya, tapi artinya memang pasangannya ini emang gak balance gitu. Dia mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pasangannya, apapun mungkin dilakukan, bahkan mungkin juga merayu, merangkak gitu ya untuk meminta maaf, tetapi tidak memperoleh gitu. Maafnya itu kayak disia-siain. Pada akhirnya dia mendua, akhirnya bertemu dengan kamu. Kamulah orang yang sudah mengangkat derajat dia, kesehatan dia pulih. Ya mungkin dulu dia bukan orang siapa-siapa, mungkin ya tubuhnya mungkin kecil atau gimana, berada di bawah, pada saat bersama dengan kamu naik. Oke, memang selingkuh itu akan menimbulkan keuangan ini juga jatuh ya, bangkrut, carut marut. Bukan berarti
orang yang selingkuhnya itu yang disalahkan. Karena di sini posisinya dia memang sudah dalam keadaan susah, bertemu dengan seseorang yang dijadikan selingkuhannya, dia naik lagi, dia bagus lagi, dia mulai menata kesehatannya, mulai merawat tubuhnya, ya kan? Akhirnya dia hidup bahagia, punya modal untuk usaha. Tetapi pada saat dia mendapatkan keuntungan, dia bahagiakan keluarganya, dia bahagiakan pasangannya, lupa berterima kasih sama orang yang ketiga ini yang sudah bantu. Akhirnya dijatuhkan lagi semenjak orang ketiganya menjaga jarak dengan dia. Dan apa yang terjadi? Tidak ikhlas, diambil lagi satu persatu apa yang dia dapatkan. Dan sekarang dia sedang mencari kestabilan lagi, dia ingin mencapai itu lagi yang dia anggap itulah hasil dari usaha dia selama ini, padahal dia hanya mendapatkan support. Kalau nggak ada support dia nggak nyampe ke sini. Ini ada support. Pertamanya kan dia sakit hati, lelah, capek, ya nggak dapat support dari pasangannya, ya kan? Datang dan muncul kamu di sini baru dia naik. Emang betul sekali. Belum tentu pasangan juga kan dikasih rezeki yang berkelimpahan. Bisa jadi ujiannya itu memang di awal pernikahan atau di pertengahan pernikahan gitu. Kalau dia mau sabar ya mungkin dia akan dapet, tapi apa nyatanya? Memang selama dia menjalin hubungan dengan pasangannya ini sudah sangat kecewa banget di sini. Sudah sangat kecewa banget. Sudah perih banget, makanya dia mungkin banyak berdoa, berkeinginan untuk berusaha untuk mencari pelipur lara ya yang mengobati batinnya, walaupun sebetulnya dia bingung apakah caranya ini benar atau salah, karena mungkin aja tidak sesuai dengan ajaran agama. Dia ngerti semua ini kan juga ada hukumnya, nanti akan terjadi sesuatu sama dia, tapi dia butuh teman sharing, teman berbagi, dan selama ini dia selalu dicuekin sama pasangannya, ya kan? Pada akhirnya dia kebingungan apa yang harus dia lakukan. Ya, jalan satu-satunya nekat. Akhirnya dia mencari dan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang kamu menjaga jarak dengan dia karena banyak hal yang membuat dia telah melukai perasaan kamu. Nah, sekarang dia baru sadar semenjak dia kena karma. Seperti itu, guys. Oke, kita lihat energi dari siapa. Energi dari siapa? Kalau di kartunya di sini ada Gemini, ada Pisces, ada Virgo, Scorpio, Aquarius, Pisces, ada Gemini lagi, ada Taurus, ada Aries. Ada Aries. Ada fire sign ya. Gimana naruhnya ya? Oke, ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Cancer, Libra, Aquarius dengan Capricorn, ada Libra lagi. Libra ini jago loh, pacaran jago, punya simpanan juga ya. Air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo, Oke, ada Taurus, ada Gemini. Ayo satu lagi. Oke, terakhir kartu Capricorn. Kita lihat untuk inisialnya, guys. X, D, H, R, N, P, S, A, K, T, O, E, I, U,
kelihatan nggak teman-teman? M, F, dan G. Satu ya teman-teman semuanya, lakukan segala sesuatu dengan ketulusan ya, gitu loh. Siapa tuh yang lebih tulus, itu dia yang akan mendapatkan rezeki baiknya gitu. Kalau di sini ada motif manipulasi dari kamu, ya kamu yang mendapatkan kesusahannya gitu. Tetapi kita lihat tadi kartunya bahwa dia yang paling banyak mendapatkan kebangkrutan dan kesusahan hati, bahkan susah hidupnya saat ini. Berarti dia tidak tulus. Di awal dia mungkin hanya untuk mengobati ya luka batinnya, luka hatinya terhadap pasangannya. Ya, ternyata mendayung 1-2 pulau terlewati. Sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ya kan? Mungkin tadinya untuk ngobatin hatinya, ternyata sampai membuat dia ini naik. Ya, kehidupannya, keuangannya, usahanya, kesehatannya. Lalu dia lupa, hilap karena ngerasa mungkin oh ini tahun aku sukses, oh ini mungkin usaha aku yang kemarin doa nggak dikabulin, padahal dia nggak sadar siapa sih yang saat ini ada di sampingnya gitu. Kecuali kalau dia memang hidupnya dari awal sudah kaya raya, hidup sukses, terus jatuh miskin karena kamu, ya wajar gitu ya dibilang mungkin siapa pasangannya terakhir gitu, pasti itu yang bikin bangkrut. Tapi nyatanya dia memang dalam keadaan susah gitu ya. Dan di sini aku lihat memang kamu yang paling banyak membantu dia ketimbang dia membantu kamu, itu mungkin nggak ada gitu ya, nggak ada. Tetapi memang aku lihat secara itunya ya, kartunya memang dia ya memang ada rasa cinta yang cukup besar sama kamu, bahkan ingin memiliki kamu gitu. Cuman dia juga tidak bisa memutuskan hubungan dia dengan pasangannya gitu. Terserah teman-teman sih mau gimana ya. Yang jelas yang aku lihat ya, kalau kamunya single gitu, dia bakal terus ngejar kamu sampai kamu bener-bener mungkin bisa ngasih biar dia jerah seperti apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau kamunya di sini masih memaafkan, ya akan kembali dan kehidupan dia akan berputar jadi lebih baik gitu ya. Kan dia juga akan berhati-hati dan mulai mewaspadai hal-hal yang akan meruntuhkan dia lagi, terutama di finansial. Namun kedepannya dia dengan pasangannya ini yang akan banyak terlibat konflik, bahkan fasenya dia dengan pasangannya sekarang. Kalau misalkan sama kamu sekarang baik-baik aja, kembali dan kamu membantu dia lagi, dan kamu mungkin ya intinya balikanlah, baikan gitu ya. Hidupnya emang akan jauh naik lagi gitu. Tapi dia dengan pasangannya ini akan banyak konflik. Dari situlah nanti akan ada yang namanya perjalanan baru atau fase baru buat dia dengan pasangannya, akan ketahuan nih ya, akan ketahuan. Di sini nanti ada lagi ujiannya gitu, harus dilepaskan apakah dia akan memilih pasangannya atau kamu gitu. Itu akan ketahuan karena kan ngerasa dia udah naik secara finansial, kesehatan juga ya, untuk kedua kali atau kesekian kalinya ini kamu balik lagi. Nanti dia kan ngerasa kalau pasangannya itu adalah hak dari pasangannya sendiri. Nah di sini nanti kamu akan banyak ya energi lagi yang bakal keluar, dan apa yang terjadi ya udah pasti dia lepasin kamu, ya dia akan kembali lagi seperti semula gitu ya. Kamunya ya udah aman gitu ya. Buat teman-teman, tidak semua orang bisa resonate, ini energi dari banyak orang. Dari setiap pembacaan pun teman-teman bisa ngecek ya bahwa kebanyakan orang yang dibantu itu jarang banget bisa bertahan suksesnya gitu, kecuali itu hasil usaha sendiri, dan kecuali mau sadar dan berterima kasih. Itu agak beda gitu. Karena untuk memperkuat si rezeki itu agar tidak hilang, agar tidak sementara, maka yang dilakukan adalah bersedekah atau berbuat baik kembali kepada orang yang sudah baik menolong kita. Maka akan kuat gitu apa yang kita dapatkan dari hasil dibantu orang itu ya. Nah makanya kataku bilang, apalagi itu sama manusia ya.
Itu sama manusia aja loh bisa hilang lagi kalau kamu nggak baik-baik. Sama yang jin juga lebih parah lagi, semuanya bisa diambil ya. Makanya aduh hati-hati banget kalau emang udah punya pasangan ya udah konsentrasi, apalagi kalau udah punya anak ya konsentrasi, udah jalani, syukuri gitu, pasti akan ada jalan keluar. Ini terserah teman-teman ya semuanya. Oke, see you, bye. Sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya buat kamu yang sudah hadir. Thank you, bye-bye.